Masuk sepertinya. Halo. Halo. Bagus, mantap. Masuk. Masuk ini. Sip. Oke. Ya, masuk. Alhamdulillah jam 20 lebih 3 menit. Kita sudah ditunggu-tunggu YouTuber atau ini ya, fans-fans kita di Amerika maupun di Indonesia ini ya. Terutama yang ngefans ini Bos Abdillah ya. Ini intelektual muda masa depan ini ya. Ya, masa kini juga lah. Sebelumnya kita barokah ya dengan mahasiswa doktor Amerika ini. Kita suatu saat bisa ke Amerika lagi. Halo, halo. Apakah suara saya bisa didengar? Ya, barusan bisa. Halo, terputus ini. Iya, terputus ya. Diulangi lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, sehat selalu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini terima kasih waktunya, kesempatannya diberikan untuk ngobrol. Ya, kita ngobrol inspiratif, ngobrol santai tapi bermakna dan bermanfaat buat pemirsa yang kebetulan sudah menjadi subscriber di Khairul Mahfud Official ini. Biar tidak kosong, ini menghadirkan sosok-sosok yang inspiratif dari dalam dan luar negeri. Nah, ini alhamdulillah dari luar negeri ya, dari mahasiswa doktor atau PhD kandidat dari kampus Amerika, Mas Muhammad Abdillah, ini dosen UINSA ya. Ini termasuk teman saya waktu belajar bahasa Inggris di Pari Kediri waktu itu. Ya, cuma beda nasib ya, belajar S3-nya bisa ke Amerika, saya cukup di Indonesia sudah alhamdulillah ya. Nah, ini monggo diceritakan waktu itu sampai hari ini perjalanan. Ini Bos Abdillah ini, tolong diceritakan dulu pada kita semuanya biar menjadi rekaman bahwa Pak Abdillah ini ya, teman kita semua ini sosok yang sangat tangguh, sangat luar biasa dalam ini ya, mewujudkan cita-cita, juga dalam belajarnya ini semangatnya luar biasa. Monggo Pak Abdillah, ceritakan perjalanannya selama ini biar kita terinspirasi. Terutama sampai studinya ke Amerika ini gimana? Niatnya apa, ini mimpi sejak dulu mondok ya, ini karena Pak Abdillah ini juga alumni Gontor yang luar biasa, saya kira semua sudah tahu. Nah, ini mungkin ada yang belum tahu, kita ingin dengar langsung dari Pak Abdillah, monggo. Suara saya bisa jelas ya? Ya, masuk, tapi agak kecil. Ya. Ya. Besar, ini udah besar. Ya, sekolah di mana saja sebenarnya networking sekolahnya dan Oke, suaranya lagi. Oke, bagus. Kawan-kawan yang sekolah di Indonesia atau di mana
mana saja bukan visi ya, inferior dengan kawan-kawan yang sekolah di luar negeri. Ya, kalau ditanya kapan mulai pengen sekolah ke luar negeri ya tentu dari lama, karena kalau kita di pondok dulu kan melihat senior-senior sekolah di luar negeri itu kan kepingin ya, hanya kemudian ada semangat untuk belajar. Cuman nasibnya beda memang. Ya, dulu mencoba untuk cari beasiswa ke Timur Tengah itu nggak ada yang lolos. Biasalah. Cuma nasibnya beda-beda. Jadi kita sekolah berarti dalam negeri. sempat mencoba ini ya. Sempat pengen keluar ke Timur Tengah juga ya. Oh iya, pasti. Kan zaman saya mondok dulu kan kebanyakan angkatan saya di Mesir, Mesir kebanyakan ya, Mesir, Pakistan, Arab Saudi, ya yang sekitar itulah. Gitu. Yaman. Dulu belum perang ya, zaman saya masih lulus pondok itu. Sekarang masih udah nggak nyaman karena lagi perang. Tapi artinya zaman itu sudah ada kepingin. Ya tentu kan emang nggak lolos, ya udah kita coba cari alternatif. Kepingin sekolah ke wilayah barat itu sebenarnya setelah lulus, sebelum setelah lulus, mungkin semester 4, semester 5 ya, S1 dulu itu merasakan perlunya belajar bahasa yang selain bahasa Arab yang di pondok, sehingga kemudian mengembangkan diri. Ya sudah sama prosesnya, daftar di mana saja di Australia, ada model beasiswa apa saja kita ambil, kita ini. Nah, ya kita dulu sempat ke Paris juga sama Mas Mahfud juga sama. Nah kemudian tapi setelah lulus sekolah, lulus S1 ya, maksud saya lulus S1, lanjutin di UNER, kemudian jadi dosen, kemudian ambil S2 lagi di UGM. Nah setelah itu mulai lebih serius lagi untuk ke wilayah barat. Jadi arah kiblatnya sudah berubah dari Timur Tengah ke barat waktu itu. Saya pertama kali nginjak 2014. Nah ini menarik ini, dari Timur Tengah ke barat ya. Ya, karena orientasi studinya udah berbeda, sehingga kemudian kiblatnya jadi berbeda. 2014 saya mulai menginjakkan kaki di Amerika pertama kali, di Eastern Mennonite University di Virginia, di kajian Peace Studies. Waktu itu saya lebih banyak di sana selama 2 semester, spring sama summer di sana. Tapi waktu itu non degree karena sifatnya itu dapat hibah dari kerjasama UGM dan lembaga Henry Luce Foundation waktu itu. Kebetulan alhamdulillah saya waktu di UGM cukup moncer sedikit, jadi dapat bantuan untuk keluar. Jadi diberi uang 10.000 US, tapi harus 10.000 US dollar, tapi harus dihabisin di Amerika, tidak boleh dipakai di Indonesia. Jadi hanya saya. Nah ini Pak Abdillah ini ya, S2-nya double juga ya, di UNER sama di UGM, kemudian dapat kesempatan ke Amerika sebelum S3 gitu ya. Ya. Nah ini yang menarik saya kira. Menuju Amerika, menuju Barat juga prosesnya panjang sekali ya. Ini maka luar biasa ya. Bagi yang belum tahu profilnya Pak Abdillah, ini diam-diam, ini luar biasa. Gitu. Nah lanjutkan lagi tadi yang mau diceritakan, sampai dapat apa tadi dari UGM, karena termasuk outstanding student ya dari UGM gitu.
Terus setelah itu dari CRCS UGM ya. Kemudian setelah itu mulai belajar bahasa Inggris yang lebih serius dalam konteks tes ya, IELTS sama TOEFL waktu itu. Konsentrasi saya di IELTS sebenarnya di karena waktu itu antara ya pilihannya beberapa ya, ada Australia, ada Amerika sendiri, kemudian ada di wilayah Eropa, dan waktu itu targetnya Jerman sama di London. Cuman memang saya daftar di Australia beberapa kali juga nggak lolos. Terus ya, kemudian sampai pada titik 2016 saya daftar di Fulbright. Jadi perjalanan sekitar 1 tahun itu. Saya ambil kelas bahasa itu, kelas bahasa untuk konteks tes ya, tes bukan sekedar hanya bisa bahasa Inggris. Kalau bisa bahasa Inggris sudah bisa, cuman untuk tes itu kan anunya beda ya, skill yang diasah itu kan tidak sekedar bisa, tapi bisa cepat dan tepat, karena kan tes itu kan ada timing, ada masa penjawabnya dan lain sebagainya. Jadi tidak sekedar hanya bisa berbahasa Inggris, tapi juga berbahasa Inggris dengan cepat dan tepat sesuai dengan pertanyaan yang ada. Sehingga waktu itu sambil di IALS Surabaya, yaitu di sekitar 6 bulanan saya di sana, muter-muter itu nguatin skor TOEFL, IELTS ya. Tapi waktu itu juga nggak kepakai karena di Amerika kan pakainya karena Fulbright ya, sebenarnya Amerika menerima kampus-kampus di Amerika itu sebenarnya menerima IELTS. Cuman karena saya diterima di Fulbright, Fulbright itu aturannya kita akan tetap disuruh tes lagi, tes IBT. Jadi saya setelah selesai IELTS, waktu itu skornya sudah cukup untuk sekolah ke luar negeri, sekolah untuk S3 ya, 7,5. Wih, lumayan tinggi ya. Mantap. Zaman itu. Kalau di sekarang ya diminta lagi, mungkin harus belajar lagi. Nah, jadi ke Amerika itu tidak pakai IELTS waktu itu ya? Iya, malah nggak kepake karena Amerika mintanya IBT tadi ya, TOEFL ya? Iya, sebenarnya di kampus-kampus di Amerika itu IELTS laku, artinya bukan berarti tidak laku. Cuman karena program beasiswa yang saya terima itu Fulbright, yang itu semuanya harus ala Amerika lah ya, sehingga skor IELTS yang saya pakai itu, sertifikat IELTS yang pakai itu untuk daftar Fulbright kan. Fulbright itu kan untuk daftar untuk administrasi tidak perlu skor tinggi sebenarnya. Jadi TOEFL ITP yang TOEFL nasional itu sebenarnya diterima. Jadi kawan-kawan kalau mau, ini sebenarnya lagi pembukaan beasiswa untuk S2 dan S3 di Amerika Fulbright. Fulbright ini ya. Nah, ini masa corona ini gimana? Pembukaannya apa dibatasi atau gimana? Kan tetap semuanya kan online ya, jadi tidak perlu ketemu tatap muka. Pemberkasan kan juga dikumpulin aja ke kantor di Jakarta, jadi tidak perlu tatap muka. Tatap muka itu nanti artinya lebih mudah ya. Sekarang artinya pendaftaran lebih mudah ya, nggak harus ini ya. Dari dulu juga tidak tatap muka. Oke. Nah, jadi modelnya kan, jadi prosesnya panjang Fulbright itu sekitar 1,5 tahun, 1 tahun sampai 1 tahun setengah. Karena saya daftar bulan Februari ya, bulan-bulan semacam ini, pemberkasan, semua nanti kalau kawan-kawan pemirsa pengen sekolah di sana menggunakan beasiswa ini bisa masuk ke websitenya aminef.or.aminef itu. Nah, di situ formulir dan lain sebagainya, persyaratan dipenuhi semua, silakan dipenuhi. TOEFL-nya tidak perlu TOEFL yang resmi IBT, bisa pakai TOEFL nasional yang ITP itu, atau IELTS terserah. Nah, karena saya dulu sudah punya sertifikat IELTS, saya pakai itu.
Nah, itu kemudian berkas lolos, kemudian berkas lolos itu sekitar bulan April, Mei, kemudian kita wawancara, masuk wawancara itu tatap muka langsung, dipusatkan di beberapa kota di Indonesia. Ya, karena saya di Surabaya, waktu itu ada wawancara juga di Surabaya. Biasanya wawancara itu langsung di Direktur Fulbright Indonesia dan beberapa beberapa alumni Fulbright yang ada di kota sekitar. Jadi saya ingat waktu itu yang wawancara saya selain Pak Alam itu sebagai Direktur Fulbright juga Ibu dosen di UNER itu saya agak lupa namanya. Sorry, saya lupa namanya. Ada waktu dosen UNER yang wawancarain. Jadi di sana lolos, pengumuman itu sekitar September 2016. Nah, itu kita diberi waktu mulai September sampai sampai Desember itu untuk mengambil IBT. Jadi kita diberi kesempatan 2 sampai 3 kali tes IBT dibiayai oleh Fulbright. Nah, dibiayai oleh Fulbright, kemudian nanti juga diberi coaching penulisan proposal pendaftaran sekolah. Jadi Fulbright memberikan kita fasilitas itu. Jadi ada alumni Fulbright yang akan mendampingi kita untuk mendaftar, proses mendaftar di kampus-kampus itu, termasuk bikin personal statement, kemudian study objektif, ya semacam-macam itu. Nah, itu diajarin semua. Jadi kita nulis seperti yang kita nanti ada coaching gitu, pelatihan. Bukan pelatihan ya, coaching pendampingan gitu. Di sisi lain juga ada IBT-nya, tes IBT persiapan. Nah, jadi tesnya gratis semuanya, ditanggung oleh Aminef, 2-3 kali tes. Nah, itu. Jadi prosesnya di sana sih. Kalau S3, harus sabar ya. Setahu saya 85 cukup sudah. Kalau S3 90 95 kalau nggak salah ya. Saya nggak lupa, saya harus update lagi ini peraturannya. Nah, baru selesai itu. Nah, itu kalau nggak lolos IBT sampai 3 kali, kita akan gugur prosesnya. Digugurkan oleh Aminef karena secara bahasa tidak qualified. Ya, alhamdulillah waktu itu saya lolos, jadi melanjutkan ke proses pendaftaran. Semua pendaftaran ditanggung oleh Fulbright, kita diberi jatah sampai 5 kampus untuk daftar di Amerika itu, ya milih-milih, nanti konsultasi, ada coaching dengan kawan-kawan itu. Nah, kalau sudah diterima, baru nanti dikumpulin semua di Jakarta, semua se-Indonesia yang akan berangkat. Di bulan April tahun depan, tahun selanjutnya sekitar itu. Jadi prosesnya panjang. Fulbright memang kalau pendaftar tidak sabaran, prosesnya akan melelahkan. Tapi sebenarnya kalau diikuti aja ini ya memang itu risiko ya, karena memang bagian dari proses ini. Itu sih proses di ini. Jadi kawan-kawan kalau mau daftar sekarang ini lagi dibuka, jadi Anda bisa buka aminef.or.id kalau ini ya. Itu Mas Mahfud, jadi prosesnya. Luar biasa. Nah ini, jadi pelajaran kita dari Pak Abdillah ini ya, nah, dalam belajar terutama ingin dapat beasiswa itu harus sabar dulu ya, artinya mengikuti prosedur itu yang sangat panjang ya, dan juga banyak, itu jangan dianggap sesuatu yang kita kemudian harus putus asa, tapi harus tetap semangat dan membutuhkan kesabaran. Nah ini luar biasa, sekali lagi ya selamat untuk Mas Abdillah ini ya. Jadi dari saya kira nggak banyak yang studi ke Amerika ya. Ini sudah lama sekali. Nah ini termasuk saya guyon dulu itu. Nah
ini kayaknya harus ada penerusnya. Nah, ternyata Mas Abdillah ini ya, ini dosen UINSA yang termasuk beruntung. Nah, sesuai namanya ini ya, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ini dapat keutamaan-keutamaan. Ya, ya, ya. Nah, terus sekarang sudah kuliah, ini yang membuat kita semua penasaran ya. Nah, kenapa saya mengundang Pak Abdillah ini karena banyak saya kira pertanyaan-pertanyaan di sana itu belajarnya bagaimana. Nah, kemarin saya sempat ke California ya. Ini berbeda dengan kampusnya Pak Abdillah tentunya, yang saya juga belum tahu ya karena belum juga ke situ. Nah, ini apa kira-kira yang bisa diambil pelajaran kira-kira yang membedakan belajar di Amerika dengan di Indonesia? Ini monggo diceritakan. Sebenarnya kalau pola belajarnya kurang lebih sama di berbagai kampus itu karena standarnya sama. Kita juga ada apa akreditasi semacam itulah ya dari sesama dari asosiasi perguruan tinggi dan asosiasi keilmuan. Jadi itu yang bikin ini proses standarisasi pendidikan. Meskipun masing-masing lembaga punya apa istilahnya prioritas tentu. Jadi kampus-kampus yang halo, suara saya bisa didengar? Ya, bisa. Nah, ya. Jadi kampus-kampus yang menekankan teori biasanya kelasnya akan lama. Kampus-kampus yang menekankan kajian riset gitu biasanya kelasnya akan sedikit. Ya, kayak saya gini kelasnya tidak banyak, cuma 4 semester, 2 tahun. Kalau kampus-kampus yang teorinya kuat biasanya akan ambil 3 tahun, 6 semester. Yaitu itu macam-macam. Jadi tapi secara umum kurang lebih sama. Jadi ya satu satu mata kuliah biasanya akan ada target mahasiswa harus membaca sekian ratus halaman buku. Jadi dari berbagai macam buku. Jadi misalnya mata kuliah A gitu ada buku wajibnya berapa gitu atau buku-buku sekundernya nanti biasanya akan ada halaman, misalnya satu sesi mata kuliah itu mahasiswa harus membaca buku sekitar 25 sampai 50 halaman misalnya ya. Nanti yang levelnya macam-macam kan, satu kelas itu kan bisa dimasuki oleh PhD, master semuanya ya. Jadi tapi nanti tekanan tugasnya aja berbeda. Kalau master biasanya mungkin sekitar 25-50 halaman per sesi, kalau PhD bisa di atasnya lagi. Kemudian ada book review atau ada tugas-tugas menulis, yaitu paper mingguan, kuis, kurang lebih sama sih yang ininya. Nah, yang membedakan di Indonesia yang paling dengan Amerika sebenarnya kalau kita belajar kajian ini, yang paling menonjol itu sebenarnya pada konsistensi lingkup keilmuan. Jadi kalau misalnya saya di kajian, karena kampus saya itu kajiannya memang kuat di kajian Islam dan dialog Islam, hubungan Islam Kristen, referensi-referensi di bidang ini kuat sekali ya. Nah, lingkup kajiannya kan kemudian di cabang Islamic Studies yang berurusan dengan hubungan Islam Kristen. Jadi udah mulek-muleknya di situ aja. Kita tidak
Kalau di Indonesia beberapa tidak bisa digeneralisir, tapi pengalaman saya sekolah atau melihat kawan-kawan sekolah biasanya kajiannya melebar kemana-mana ya ininya. Yang kedua itu, nah ini saya waktu awal-awal kuliah itu semester 1 itu sama dosen saya selalu diingetin, kamu bukan aktivis, kamu seorang ilmuwan, jadi harus berpikir sebagai seorang ilmuwan. Ya, jadi aktivis itu dalam arti melihat apa ya? Jadi cara menulis laporan atau tugas akhir atau apapun itu harus berbasis pada keilmuan tertentu. Bukan sekedar melaporkan sesuatu yang itu model-model kayak pelaporan proyek LSM atau ya, karena waktu itu saya selalu diingetin karena waktu itu pola saya masih model pola ini ya yang awal-awal sekolah dulu, model-model pelaporan proyek proyek riset atau proyek riset LSM, lembaga-lembaga riset kayak gitu ya. Jadi diarahkan ke sana sih, jadi lebih pada fokus ke ininya, ke ranah lingkup kajian kita. Nah, nanti kawan-kawan tinggal merajut aja kajiannya ke arah kemana. Ya, kalau Islam modern, itu modernnya di wilayah mana, mulai abad berapa, hitungannya kan biasanya kan dari, kalau ikut modernnya Barat kan berarti kan abad 18 sampai abad 20, ya, gitu ya. Nanti kemudian abad 20 ke atas itu seperti apa. Nah, itu ada ininya. Nanti yang klasik seperti apa. Itu kalau di kajian-kajian Islamic Studies. Nah, nanti kemudian belum lagi yang kajian-kajian regional, misalnya Asia Selatan, Asia Timur, Asia Tenggara, kita ini ya. Nah, itu seperti apa ininya. Karena masing-masing kajian wilayah itu coraknya berbeda anunya. Waktu itu proposal waktu pengajuan ke kampus pertama kali, proposalnya sudah dibuat dulu ya, seperti di kampus Indonesia kita ini. Dibuat, iya, tapi kalau di Amerika sebenarnya tidak terlalu baku karena masih bisa berubah, karena ada kelas ya. Berbeda dengan model Eropa atau Australia yang memang kuliahnya cuma 3 tahun, yang itu langsung riset kan sebenarnya. Jadi proposal sudah harus ready, sudah harus siap di tangan, sehingga waktu masuk itu tinggal riset atau ngambil kelas kalau dibutuhkan. Kalau di Amerika sebenarnya proposal itu lebih pada proses ininya aja sih, interest studentnya mau kemana. Makanya nggak panjang biasanya kajiannya itu. Studi objektifnya cuma 1 halaman, jadi nggak ini. Pasti bisa berubah, punya saya juga berubah karena setelah proses 2 tahun sekolah kuliah itu kan kemudian ada interest yang berubah atau apa gitu ya, kemudian juga baik interest studentnya ya atau interest kampusnya, interest dosennya juga mana yang matchmaking dengan punya kita itu kan harus diinikan juga. Jadi itu pasti berubah. Jadi sebenarnya kawan-kawan tidak harus ini takut kalau harus sama dengan proposal awal itu enggak. Karena kasus saya sendiri juga berubah. Riset awal dengan riset sekarang gitu. Lebih enak mana? Lebih enak mana by riset sama by coursework ya? Yang kelas sama yang langsung riset itu? Saya nggak bisa jawab itu karena saya tidak pernah kuliah by riset. Ya bisa tanya dengan kawan-kawan yang di Eropa atau di Australia itu ya. Nah, karena itu modelnya semacam itu. Artinya kalau by coursework itu mahasiswa yang by coursework tidak tahu yang by riset ya? Ya pengalamannya kan beda ya. Kan gitu. Definisi coursework kalau di Amerika ya kuliah, karena master itu kan tidak harus ambil tesis ya. Jadi bisa ambil tesis, bisa tidak kan. Jadi kalau nggak ambil tesis ya nggak apa-apa. Itu berarti kan lulus by coursework.
Kan gitu. Ya. Tapi kalau mau riset ya bisa ambil riset meskipun tidak panjang, sekitar 65-80 halaman, sama dengan skripsi kita di Indonesia. Itu sih. Kalau dokter sekitar 300 halaman. Jadi polanya sama sih anunya. Jadi saya nggak bisa jawab kalau itu karena tidak bisa membandingkan. Tidak ada bandingannya. Nah, Masing-masing ini punya ininya sendiri. suka-sukanya kuliah gimana ini? Pak Abdillah ini di Amerika gimana? Suka-sukanya ini yang kita supaya tambah semangat walaupun di pandemi corona, ya tetap mau mendaftar. Apalagi tadi ada kemudahan-kemudahan dalam mendaftar karena fasilitas online-nya sepertinya lebih maksimal ya di era pandemi seperti ini. Iya, kalau kampus saya, karena kampus saya itu kampus kecil ya. Di Amerika itu kampus kecil karena seminari dan dia tidak berafiliasi dengan kampus besar. Di Amerika biasanya seminari-seminari itu berafiliasi dengan kampus besar biar bisa bertahan hidup secara ongkos ininya ya, produksi ininya, listrik operasionalan dan lain sebagainya. Itu biasanya mereka nebeng kampus besar. Nah, kampus saya ini kebetulan tidak berafiliasi dengan kampus besar manapun. Jadi kampusnya kecil. Nah, kampus kecil biasanya di Amerika itu salah satu bukan pegangan, salah satu sumber pemasukan itu kelas online. Jadi sebelum pandemi pun kita sudah kelas online itu udah biasa bagi kita. Jadi mahasiswanya bisa dari Malaysia, dari Indonesia jarang. Yang dari Asia Tenggara biasanya Malaysia, Singapura gitu ya. Nah itu jadi atau Turki juga ada yang paling banyak di angkatan saya ya, nggak tahu kalau sekarang. Dulu itu banyak dari Turki, Malaysia, Singapura yang luar-luar itu. Jadi mereka kelasnya online gitu menyesuaikan ini. Jadi karena kampus kita kecil dan pemasukan mahasiswa itu kebanyakan dari kelas online, sehingga sebelum pandemi pun kita sudah terbiasa dengan kelas online. Jadi apalagi sekarang pandemi ini kita tidak kaget dengan ini. Banyak kampus besar itu yang sudah mapan dengan kelas fisik itu ketika pandemi kewalahan. Itu banyak kasus di Amerika. Tidak hanya di Indonesia sebenarnya. Saya juga mendengar kasus Indonesia juga kewalahan dengan kampus-kampusnya ya, kewalahan dengan transisi dari kelas offline ke kelas online. Itu ya kebetulan kampus kita kecil itu juga terbiasa dengan kelas online. Cuman aturan di Amerika mahasiswa asing mahasiswa internasional hanya boleh mengambil kelas online satu mata kuliah saja. Untuk disebut sebagai mahasiswa aktif di Amerika itu harus mengambil minimal 3 mata kuliah. Minimal 3 itu baru dianggap kalau mahasiswa aktif, mahasiswa penuh ya, mahasiswa bukan part time. Tapi kalau ambil cuma 2 itu 2 atau 1 malah itu enggak dianggap part time. Jadi itu nanti urusannya sama visa. Kalau visanya bisa dicabut kalau ini. Itu di kampus-kampus pasti tahu. Jadi kita akan diminta minimal 3. Nah dari 3 itu maksimal kelas online hanya boleh 1. Itu untuk mempertahankan visa ya. Cuman karena pandemi ini tentu aturannya itu masih fleksibel. Itu karena masa pandemi, nanti kalau sudah pandemi agak reda pasti aturannya akan berubah juga nanti itu sih sebenarnya. Luar biasa. Jadi yang dialami langsung Pak Abdillah ini soal kuliah online itu sudah biasa. Artinya enggak terlalu kaget ya di kampusnya. Malah kampus-kampus besar di Amerika banyak mungkin terinspirasi juga dari kampusnya Pak Abdillah ini ya. Nah, berikutnya yang nggak kalah menarik buat kita ini hari ini adalah soal
soal publikasi yang itu dikatakan bereputasi atau Scopus ini yang kemarin kita lihat Pak Abdillah mulai publikasi Scopus juga. Nah ini nanti kita pengen cerita isinya, tetapi sebelum itu kita ingin dengar dulu gimana di kampusnya Pak Abdillah itu kalau lulus nanti S3 itu apa juga harus diwajibkan seperti di Indonesia, yaitu mahasiswa S3 itu harus publikasi jurnal internasional, dalam arti tertentu itu diantaranya adalah Scopus. Monggo dijelaskan. Saya tidak tahu ya, itu aturannya dikti ya. Apakah nanti saya sempat dengar bahwa untuk ijazah kita dapat diakui, salah satu prosesnya harus ada jurnal yang internasional, Scopus itu. Saya juga masih belajar aturannya untuk di diktinya ya. Karena nanti kan ijazah setelah lulus ijazah saya harus saya store ke Dikti untuk penyamaan degree ya, ijazah itu. Penyetaraan itu ya? Iya penyetaraan. Nah itu saya sendiri masih mempelajari aturannya karena nanti ya sebenarnya nanti kan urusannya sama kepangkatan dan lain sebagainya itu agak teknis sih, tapi masih dipelajari. Kalau di Amerika tidak ada aturan mahasiswa harus mempublikasikan karya ilmiahnya. Itu lebih pada oke. Itu sebenarnya lebih pada pilihan kita untuk mencari lapangan pekerjaan sih. Jadi ada dua opini besar, ada dua pandangan besar di Amerika itu di tingkatan mahasiswa S3 ya sebenarnya. Itu yang pertama itu mereka akan menerbitkan semua artikel yang mereka tulis untuk kelas. Jadi biasanya misalnya kan tadi kan ada kelas ya, ada kelas-kelas waktu kuliah itu kawan-kawan yang aktif biasanya akan menerbitkan tulisannya sehingga itu ngumpulin kurikulum vitae. Kurikulum vitae untuk nanti cari kerja setelah dia lulus. Nah, itu pandangan pertama ya. Banyak yang melakukan ini. Jadi salah satu orang-orang Indonesia yang bekerja di Amerika juga kebanyakan melakukan proses macam ini. Jadi kalau kita lacak Prof. Mun Insiri, Prof. Muhammad Ali itu, kalau kita lacak tulisannya, artikelnya itu sebagian itu mereka tulis saat masih sekolah gitu. Nah, jadi mereka ngumpulin kurikulum vitae, itu kan nanti kan ada catatannya semua, recordnya, oh orang ini rajin menulis, orang ini, dan itu kan layak untuk pertimbangan menjadi dosen di Amerika ya. Nah, tapi ada juga yang berpandangan bahwa karena memang nulis itu tidak wajib, jadi tidak perlu menulis, karena memang nggak ada kewajiban. Nah, sebagian dari mereka itu menabung tulisannya diterbitkan ketika mereka sudah posisi tenure, jadi magang kuliah. Biasanya kan job marketnya itu kan dari proses yang paling rendah itu kan adjunct profesor, kemudian sampai ke masuk tenure itu asisten profesor, kemudian associate dan full profesor itu ya. Nah, biasanya mereka akan ngumpulin di situ. Ketika sudah diterima baru mereka mulai ini. Jadi kan evaluasinya berkisar sekitar 3 sampai 5 tahun sekali ya dievaluasi itu, beberapa artikel yang diterbitkan, berapa buku dan sebagainya itu biasanya di situ. Jadi karena memang tidak ada kewajiban dan itu sebenarnya lebih ke strategi cari kerja aja ininya. Jadi tidak ada aturan misalnya kayak di Indonesia yang saya sendiri tidak terlalu sepakat itu mahasiswa S3 yang menerbitkan tulisannya dan harus mencantumkan nama-nama pembimbingnya. Nah, itu di Amerika tidak ada semacam itu. Itu karena memang kita nggak ikut nulis. Mereka tidak ikut menulis kan para pembimbing itu. Nah, itu sih. Jadi di situ.
luar biasa. Nah, Jadi ya, di Amerika belum diwajibkan kalau untuk bekerja memang sebaiknya mulai mengumpulkan tadi ya kurikulum vitae dari kerja-kerja akademik ya. ya, jadi karena kan dokter itu kan tidak harus bekerja. Jadi sebenarnya tergantung kitanya mau bekerja di bidang apa kan. Kalau kita memang niatnya sekolah S3 itu untuk bekerja di bidang pendidikan, perguruan tinggi, kependidikan tinggi, ya otomatis harus nabung menulis. Tapi kalau S3 untuk urusan karir yang lain, ya itu kan masing-masing kan, jadi tidak perlu menulis juga kan. Ya, jadi itu pilihan karir yang akan kita ambil. Itu aja sih sebenarnya. Nah, ini mantap. Kalau tadi juga ini Pak Abdillah ini nulis karena tadi ada informasi kalau kembali ke Indonesia penyamaan ijazah atau penyetaraan itu ada semacam berita diharapkan punya tulisan ya standar Scopus. Nah ini tentu memang lebih baik sudah punya tulisan. Nah ini kita makanya kemarin kita lihat wah selamat ya tulisan Scopusnya sudah muncul dan tidak di penerbit sembarangan ya, itu kualitas tinggi yang kita lihat. Sekali lagi selamat. Nah, kita tahu posisinya pun juga jadi editor. Nah, itu ceritanya sambil kerja atau memang apa ya? Ada jalur khusus dari kampusnya kemudian di situ atau inisiatif sendiri gitu. Iya, jadi kampus saya itu Harvard Seminary itu kita punya beberapa jurnal sebenarnya ya. Karena kan kebetulan kampus Harvard Seminary itu salah satu dari 2 kampus di dunia yang fokus di kajian dialog hubungan Islam Kristen. Satu di Amerika itu Harvard Seminary dan di Eropa ada University of Edinburgh. Itu yang memang fokus di situ. Tentu sekarang sudah mulai banyak di Amerika itu beberapa kampus yang menekankan kajian hubungan Islam Kristen. Cuman yang secara akademik konsisten dari awal pendiriannya seminari itu tahun 1970-an itu, yaitu memang di kajian itu. Nah kebetulan jurnal kita, jurnal yang diterbitkan oleh Muslim World itu, jurnal itu The Muslim World, jurnal yang diterbitkan oleh Harvard Seminary itu jurnal tertua untuk kajian Islam Kristen. Kita juga punya seminari juga punya beberapa jurnal, jadi jurnal kajian sosiologi agama, ada yang terbaru ini yang baru diterbitkan itu 2018 kalau saya tidak salah, itu Journal of Interreligious Studies. Nah itu baru. Jadi kita punya 3 atau 4 saya agak lupa saya ininya. Tapi yang cukup konsisten ya 3 ini yang baru yang eksis ya. Nah, apakah semua sudah terindeks Scopus yang Muslim World sama modelnya kalau di Amerika itu kan pembagian kerjanya lumayan cukup jelas ya. Jadi seminari sebagai tuan rumah dia bekerja sama dengan penerbit. Nah, penerbit itulah yang mengurusi semuanya. Nah, kebetulan Muslim World itu yang menerbitkan Willy, salah satu penerbit lumayan beken di Amerika. Nah, itu dia yang mengurusi semuanya. Kita sebagai tuan rumah itu mengurusi konten dari jurnal itu. Nah, halo. Nah, ya jadi saya tahu Muslim World itu miliknya Harvard Seminary, kemudian saya mencoba untuk melobi untuk bekerja di dalam. Ya,
cari-cari celah biar bisa bekerja di dalam ya. Artinya gajinya tidak besar, tapi pengalaman bekerja di dalam itu yang harganya tidak tergantikan. Nah, jadi saya masuk September 2017. Saya coba cari siapa yang ini, saya nanya-nanya dosen di sana, kemudian hanya dikenalkan dengan managing editornya, Mas Nick itu. Kemudian saya mau managing editor diminta ketemu langsung dengan editor in chief-nya. Waktu itu editor in chief-nya ada 2 orang, Profesor Yaya Miso sama Timur Yuskay. Kemudian Yaya Miso pensiun, sekarang tinggal Timur Yuskay yang kebetulan juga pembimbing disertasi saya. Nah, jadi kemudian saya sama dari editorial tim, kemudian diminta untuk dapat restu surat langsung dari presiden seminari, karena nanti urusannya sama visa dan sebagainya ya, karena harus kerja itu, ya udah itu diterima semua. Jadi sejak bulan Oktober kalau nggak salah, ya Oktober akhir itu saya magang di Muslimwood sebagai editor, magang sebagai editor di situ. Editor dalam ya, jadi namanya nggak ada di jurnal karena bukan editor ininya, bukan reviewer. Jadi kerjaan saya di sana itu managing book review ya, buku-buku yang harus direview, kemudian sesekali kalau ada artikel yang terkait dengan wilayah Asia, khususnya Asia Tenggara sama Asia Timur, itu saya diminta untuk baca awal. Jadi ada tulisan yang gitu, saya diminta baca awal sebelum masuk ke blend reviewer. Jadi ada tulisan masuk, kemudian yang masuk itu kan nanti yang ngatur managing editor menghubungi saya. Ini ada artikel tentang Indonesia misalnya atau tentang Malaysia. Kamu coba baca rumpun kajiannya, ininya cocok apa tidak dan sebagainya. Nah, saya diminta untuk memberikan appraisal terhadap artikel itu. Udah dianggap lolos, tidak lolos. Nah, baru nanti saya skor kembali, oh ini lolos ya, dilanjutkan ke blend reviewer. Kalau saya bilang nggak lolos, ya udah nggak lolos. Nanti dia akan ini. Jadi bisa membatalkan proses itu. Nah, bukan berarti kemudian saya punya privilege untuk menulis di dalam. Tulisannya udah 2 kali ditolak sama mereka. Sama aja. Yang masuk ini tulisan ketiga. Jadi artinya jangan dipikir karena kita orang dalam kemudian dengan serta-merta bisa masuk tulisannya gitu ya. Enggak, kita tidak pola bekerjanya tidak seperti di Indonesia gitu, yang kalau di dalam mungkin bisa lebih mudah masukkan tulisan gitu. Kalau di sana enggak, karena saya sendiri beberapa kali masukin tulisan sama chief editornya ya disuruh ya nolanya halus karena temen ya, artinya satu kantor gitu. Diberi ini masukan ini loh, kamu tuh kenapa nggak masuk itu ini ya, sama aja sebenarnya. Jadi tidak bisa kong kali kong lah ya, nggak bisa. Tapi salah satu tawaran saya waktu saya melamar untuk menjadi magang di situ itu salah satunya adalah memperkenalkan Islam di Asia Tenggara sebenarnya. Jadi karena saya tahu kajian-kajian Islam di Indonesia atau kajian Islam Asia Tenggara secara umum itu belum terwadahi dengan baik di Muslimwood. Dan Muslimwood sendiri tim editor itu juga mengakui karena mereka tidak punya ahli. Atau juga jurnalnya memang terlalu luas ya, Muslimwood. Jadi beda misalnya kalau yang paling terkenal kan kalau di Indonesia itu kan ada Islam and the Malay World misalnya ya, atau jurnal Islam Kristen Kristen Muslim Relation apa ya? Ya, Kristen Muslim Relation ya. Nah, ya itu kan yang biasa dimasuki kawan-kawan Indonesia ya. Karena emang itu fokus di
apalagi Islam in the Malaywood itu kan fokusnya di Malay ya, jadi Indonesia, Malaysia, Singapura yang berumpun Malay. Jadi sangat fokus kan itu. Kalau Muslimwood itu kan cakupannya luas banget sehingga artikel yang masuk itu juga dari mana-mana. Sehingga untuk menampung keilmuan dari kajian regional dari berbagai belahan dunia itu Muslimwood kan terbit 4 kali. Jadi dua terbitan itu dipakai untuk editorial khusus. 2 terbitan lagi itu dibikin editorial umum. Nah, jadi saya mencoba untuk masuk di wilayah editorial khusus itu. Jadi masuk ke sana, kita bikin proposal semuanya. Saya waktu itu ngajukan proposal itu November Desember 2017, dapat ACC itu sekitar akhir spring ya, bulan Mei Juni 2018 baru saya bekerja untuk ngumpulin semuanya itu, tulisan dan lain sebagainya, milah-milah semuanya itu. Ya itu terbit kemarin itu, dan terbitannya nggak bisa serta-merta karena emang antrian di Muslimwood sudah sekitar 3 tahunan. Jadi itu proposal itu maksudnya gimana? Apa kita mengajukan tim gitu atau gimana ya? Kalau di Indonesia kan ada jurnal yang diadakan dengan conference dulu ya kan, sebagian diambilkan publikasinya dari hasil conference atau gimana? Ya, itu artinya bisa aja. yang ngajukan boleh dari luar seminari, dari luar kampus, atau harus banyak. orang Jadi yang banyak ada kerja di dalam situ? Nggak harus. Jadi kalau kita lacak di websitenya Muslimwood itu hampir sebagian itu tidak dari Amerika malah. Edisi editorial sebelum punya kita itu yang tentang Indonesia itu malah dari Eropa Timur. Oh, jadi editorialnya itu ini ya, berarti tidak dipegang dari dalam terus ya, tapi ada. Oh, enggak. Nanti ada approval. Ada guest editor. Ya. Jadi ada approval dari tim, kita uji editornya siapa aja, nanti yang itu baru kalau emang tidak layak ya tidak akan layak juga. Tapi nah itu sih sebenarnya. Nanti tinggal kalau misalnya tertarik itu bisa memasukkan itu. Editorial khusus itu juga bisa event-event tertentu di dunia Islam yang mau kita angkat misalnya. Misalnya edisinya punyanya Yaya Misri yang terakhir sebelum dia pensiun itu dia tentang ini pertemuan Francis Assisi sama Umar bin Khattab. Sejarah Islam saya agak lemah. Nah, itu memperingati pertemuan 2 tokoh besar Muslim Kristen itu. Nah, itu nanti ngundang para penulis untuk mengkaji Islam klasiknya seperti apa. Ya, macam itu. Jadi tidak harus regional juga, temanya macam-macam. Ya. Nah, ini artinya jadi pelajaran juga mungkin buat pengelola jurnal di Indonesia ya. Kalau mau bereputasi internasional itu dalam arti pengelolaan juga ya. Jadi pengelolaannya itu melibatkan dari berbagai negara gitu ya. Iya, ya itu salah satunya ya yang diterapkan di Muslimwood. Iya. Ya. Jadi bisa aja misalnya yang saya kok jadi lupa namanya. Dosen di Malaysia. Dulu dosen di Thailand, sekarang di Malaysia itu siapa namanya? Yang kajiannya Islam Buddha, dialog hubungan Islam Buddha itu. Profesor, sekarang di IUM itu juga ngajuin dia, pernah ngajukan, kemudian ya lolos, berjalan dengan baik. Jadi bisa dari mana saja. Kawan-kawan di Indonesia yang punya topik tertentu itu bisa. Cuma memang tidak bisa cepat, karena kalau modelnya kawan-kawan nulis jurnal di Indonesia kan nulis sekarang minta diterbitkan sekarang, nah itu kan repot kita. Iya, kalau di sana sabar ya. Kalau di sana berani sabar ya.
beberapa kali di email atau di WA sama beberapa dosen minta tolong nulis, tapi nggak bisa karena punya saya sendiri yang orang dalam aja ngajuin 2017 baru diterbitkan 2020, artinya 3 tahun karena antriannya memang panjang ya, antriannya panjang. Kalau Jadi sudah tidak terbit bisa. itu apa? Apa keuntungan, benefit buat penulis maupun editornya itu apa ya? Nggak ada. Oh, Nilai ininya ya. Kalau kamu minta keuntungan apa? Keuntungan finansial, keuntungan ya, non finansial, mungkin finansial ya, mungkin finansial. finansial tidak ada. Hmm. Saya Tapi kira ini mau ya hampir mereka. karena kan itu masuk penilaian karir toh. Iya, ya, KUM lah ya, kalau di Indonesia ada KUM, penilaian KUM toh. Jadi ya, tetap ya. semuanya di sana. Ya memang dunia kapital pendidikan ya, tidak hanya di Amerika, saya kira di Eropa juga sama. Saya kira juga di Indonesia. Nulis jurnal kan nggak ada dunia juga sebenarnya. Nah, teman kan kalau di Amerika, kalau yang pengalaman saya ngurusin kayak gini nih ya, jurnal itu kan untuk tukar pikiran keilmuan itu tadi kan yang jalan. Jadi itu yang dinilai kan, termasuk jadi penilaian dosennya juga. Ya, betul. Memang kalau dari sisi finansial nggak dapat. Jadi Meskipun benefit finansial secara langsung nggak dapat, tapi kan dari kampusnya yang dapat ya kan, dari tempat bekerjanya itu tadi ya. Ya kan tidak ada insentif juga. Kalau di Indonesia kan beberapa kampus beri insentif ya. Ya, ya. Kalau di sana enggak juga. Ya itu kan karena bagian dari pekerjaan ya, menulis itu. Menulis dan diterbitkan itu kan bagian dari pekerjaan. Nah, repotnya di dunia kapital pendidikan itu kan penerbitnya kan dapat banyak. Artinya misalnya Muslimut aja kalau Anda mau baca tulisan di artikel itu, kalau tidak subscribe itu kan satu artikel bisa sekitar $25 ya. Sekitar segitu ya. Nah, nanti Anda kalau dia disubscribe oleh beberapa kampus perpustakaan di mana saja, itu kan nanti ada ininya berapa dia. Jadi dan itu untuk pengelolaan jurnalnya, jadi bukan untuk penulis. Jadi penulis malah tidak ada dapat apa-apa secara finansial. Finansial secara langsung ya. Iya. Kalau di Indonesia kan beberapa jurnal juga memberikan apresiasi ya untuk penulis dulu, tapi ya kalau sekarang ya zaman itu kan dari tulisan yang bagus ya, saya juga merasakan ngurusi jurnal religio itu kan juga awal-awal, apalagi jurnal belum ada namanya apa gitu, pengen ngarir awal kita malah beri kan, bayari ya. ya nah ini sekarang ya alhamdulillah udah Sinta 2, jadi proses Itu ya yang kayak gitu itu kayaknya itu bisa dikelola ala Muslim buat gitu ya nanti kalau Abdillah pulang ke Indonesia. Kalau sebenarnya masing-masing punya pola pikir yang sama dalam pengelolaan jurnal, saya kira itu bisa. Jadi kayak saya misalnya ngurusi book review sama kajian Islam di Asia Tenggara ya atau Asia Timur. Saya nggak akan ngurusi yang lain. Jadi sama editor in chief saya ketika pertama kali masuk, saya selalu diingetin, kamu jangan overwork di sini, jangan terlalu rajin bekerja, karena gajimu nggak akan besar juga dengan rajin bekerja. Ya kamu bekerja sesuai dengan tupoksi yang ada, ya sudah, nggak usah ngurusi yang lain. Jadi misalnya saya tidak akan ngurusi kerjaannya managing editor gitu loh. Ya meskipun kalau nanya-nanya ya tentu bisa ya, nanya-nanya dia itu kan biasa lah satu kantor. Cuman ngurusi pekerjaannya dia nggak akan juga, dan dia juga nggak akan ngurusi pekerjaan saya. Jadi ketika saya jadi editor tamu di jurnal satu ini, editor yang lain nggak ngurusi sama sekali. Ya managing editor cuma nanya perkembangan, kapan terbit, targetnya kapan dan sebagainya. Nanti mereka akan ngatur ininya, schedule dan lain sebagainya. Tapi secara ini nggak ini sama sekali, nggak cawe-cawe. Iya. Jadi dibilang enaknya di situ ya. Jadi nggak terlalu double, terlalu banyak. Kalau kita di Indonesia kan, apalagi kalau jurnal baru itu kan ngoyo sekali.
Iya. Harus ngedit bahasa Indonesianya, ininya, jadi lumayan capek. Belum lagi kalau kita minta review, blend review, itu kan tidak semua orang mau review. Sehingga kemudian editornya yang review kan, Iya. review sendiri dan lain sebagainya. Itu yang bikin capek di Indonesia. Sebenarnya kalau masing-masing jalan, itu kerjaan jurnal jadi nggak akan capek sebenarnya. Karena saya merasakan nggak capek kerja di Muslim Wood itu. Itu sih. Kalau di Indonesia jurnal melimpah sekali ya, hampir tiap departemen ada. Kalau di sana nggak ada ya, nggak terlalu banyak ya sebenarnya. Nggak mesti, nggak mesti ada ya. Karena itu tadi tidak ada kewajiban khusus untuk menulis. Jadi mahasiswa itu tidak ada kewajiban menulis, hanya dosen karena emang itu bagian dari tanggung jawab keilmuan dan karir ya. Dan biasanya dosen itu diwadahi oleh asosiasi kan jurnalnya itu. Jadi kalau kajian agama ada AAR kan, American Association of Religion. Nah jadi di situ di wadahnya kan, nanti dia mewadahi masing-masing itu kan ada jurnalnya itu saling beberapa kampus punya jurnal yang itu saling ini untuk kayak semacam kampanye gitu waktu saat pertemuan. Jadi pertemuannya kan setiap tahun. Kalau EAR itu di bulan November. Saya kebetulan aktif jadi member, jadi anggota di dua asosiasi kajian agama, American Association of Religion sama AAS, Asian Studies ya. Jadi saya dua membershipnya. Itu masing-masing punya ini sendiri. Kalau AAS itu kumpulnya bulan Maret, April biasanya gitu. Nah, jadi itu sih. Itu terwadai di situ. Jadi tidak perlu karena di dunia akademik barat sendiri beberapa jurnal itu sudah dikelola sangat profesional, tidak oleh kampus sudah. Bril misalnya itu kan bukan kampus. Ya betul. Routledge itu kan bukan kampus. Tapi itu kan penerbit bukan di Eropa kan. Yang kalau tulisan kita masuk di situ itu kan insya Allah cakep lah kan intinya secara ini. Itu kan bukan kampus tapi. Iya. Penerbitnya Muslim Wood itu Willy bukan kampus, tapi dia penerbit profesional yang mengurusi ini semua, membantu kampus dalam penerbitan. Gitu ya. Tentu kampus juga ada penerbitannya masing-masing, misalnya Yale University Press dia punya, atau Chicago University Press punya, ya itu mereka punya ya penerbit-penerbit macam itu ya. Kalau yang lainnya sih ya nggak ini. Luar biasa. Jadi terima kasih. Nah ini ngobrolan yang tak terasa sudah lewat 1 jam ya. Ngobrol tentang apa saja tadi, mulai dari beasiswa studinya yang diterima oleh ini Mas Abdillah, kemudian aktivitasnya meneliti tadi seputar bidangnya, sampai publikasi-publikasi di Amerika yang mungkin bisa menginspirasi kita semuanya. Saya kira cukup ya teman-teman semuanya. Semoga ini menjadi tambahan inspirasi kita di zaman pandemi corona ini. Mungkin kata terakhir atau kalimat inspiratif yang bisa diberikan pada kita semuanya, siapa saja yang menonton video ini, mungkin bisa mengikuti perjalanan Mas Abdillah untuk meraih mimpi kuliah di Amerika, kemudian juga bisa meneliti, bergabung, bekerja, ya tanpa jauh-jauh, tetapi itu ada kaitannya dengan bidangnya. Monggo kalimat yang perlu disampaikan, monggo Mas Abdillah. Apa ya? Iya, jadi saya selalu kalau dulu guru saya ngajari di pondok itu melihat diri kita itu 25 tahun ke depan mau jadi apa. Nah, kita punya target itu, baru kemudian kita
kita elaborasi setiap 5 tahun. 5 tahun kita sudah sampai mana, 5 tahun berikutnya sampai mana, sampai menuju ke 25 tahun ke depan. Karena apa yang kita dapat hari ini itu bukan dari hasil kita hari ini, tapi hasil dari 25 tahun yang lalu. Luar biasa. Terima kasih. Ini inspirasi dari Mas Muhammad Abdillah yang luar biasa menemani kita semuanya belajar bersama tentang publikasi, tentang yang mungkin belum kita miliki, yang belum kita raih mimpi-mimpi di pandemi corona ini. Infonya tidak ada masalah ya, ketika semua bisa dilakukan dengan online, dengan digital, termasuk obrolan kita ini semoga bermanfaat walaupun hanya melalui YouTube atau video. Sekali lagi dari saya Khairul Mahfud mengucapkan terima kasih pada Mas Muhammad Abdillah, semoga PhD-nya kandidat segera hilang kandidatnya jadi PhD ya, kembali ke Indonesia ya, jangan kemudian lupa Indonesia ya. Nanti sudah ditunggu Pak Rektor Winsa ya, Prof. Mas Darilmi, juga dosen-dosen yang lain. Ini lagi termasuk Indonesia untuk menunggu karya nyata setelah belajarnya Mas Abdillah. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih sudah mengundang di sini juga. Oke, sukses kita selalu. akhiri sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo izin.